Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan di malam Jum'ah yang barokah ini, dengan kekuatan doa kita semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan, kejayaan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Palestina dalam keadaan merdeka, dalam keadaan damai. Dan kita mohon kepada Allah, semua kita bisa sujud di Masjidil Aqsa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sepelekan doa. Jangan dianggap hanya amalan biasa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Maka yakinlah dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan keistiqomahan doa-doa kita di mana saja kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan kekuatan, kesabaran, bahkan kemenangan kepada mereka. Dan insya Allah inilah bagian dari perjuangan kita. Mari hadirkan hati kita semuanya. Yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah akan tolong kita. Hadirkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami banyak dosa. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami agar kami hentikan maksiat kami. Ya Allah, jadikan kami malam ini lebih baik daripada yang lalu. Esok, lusa, sampai dengan kami wafat. Lebih baik mulai hari ini ya Allah. Jadikan hati kami terpaut dengan saudara-saudara kami. Apalagi mereka yang tertindas, yang teraniaya. Saudara-saudara kami di Gaza, saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, jangan halangi kami untuk membantu mereka. Ya Allah, bimbing kami untuk merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Kami hanya mampu berdoa. Kami hanya mampu sedikit dari harta yang kami punya, kami berikan kepada mereka. Ya Allah, kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Bukakan mata hati orang-orang yang tidak peduli. Ya Allah, bukakan mata hati orang-orang yang ada iri, dengki. Ya Allah, bersihkan hati kami semuanya. Mari semua kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sayyidul istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ikhwatal iman, kita baca tahlil la ilaha illallah. Ya Allah, kokohkan kami atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, kokohkan kami atas perjuangan ini. Ya Allah, ya Allah, kami mohon tumbuhkan di hati kami keyakinan bahwa Engkau adalah segala-galanya. Yang kami lakukan semata-mata mencari ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, kokohkan di hati semua para pejuang. Kokohkan di hati saudara-saudara kami kaum muslimin yang berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara kami yang mempertahankan tanah negerinya, ya Allah. Saudara-saudara kami yang membela Masjidil Aqsa, ya Allah. Ya Allah, kokohkan hati kami semua. Kokohkan hati kami semua. Ya Allah, kokohkan hati kami. Agar kami mendapatkan perjumpaan yang indah dengan-Mu, ya Allah. Mereka yang wafat jadikan syuhada di sisi-Mu, ya Allah. Kami mohon, karuniakan kami semua husnul khatimah. Ikhwah, ucapkan ke dalam hati sungguh-sungguh la ilaha illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Yakin Allah tolong kita, Allah beri kemenangan kepada kita, Allah tolong saudara-saudara kita kaum muslimin, Allah tolong para pejuang yang ikhlas. Yakin, yakin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, sampaikan rindu kami, salam kami untuk kekasih-Mu baginda Rasulullah. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Kelak perkenankan kami memandang indahnya wajah beliau. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mari ikhwah, dimanapun berada, kita berdoa. Berdoa kepada Allah dan yakin Allah Maha mendengar. Allah Maha mengabulkan. Allah Maha mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم انصرنا وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم اجعل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين وارزقنا الصلاة فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Syukur. Sama-sama. Semoga zikirnya di malam Jumat ini membawa keberkahan buat kita dan saudara-saudara kita di Al-Aqsa. Amin. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya para sahabat kita pada malam hari ini agak berbeda. Lihat dari gambar di belakang saya ini, menuju 54 tahun pendudukan Al-Aqsa oleh Zionis Israel. Tanggal 7 Juni 1967 dan kita menuju 7 Juni 2021. Baik, bersama kita pada malam hari ini akan kita ajak bertadabur dalam bentuk berbincang tentang Al-Quds, ya. Dan mudah-mudahan akan mendapatkan banyak informasi. Bersama kita ada Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tuan Guru? Luar biasa itu benderanya merah putih dan Muhammadiyah. Alhamdulillah, barakallah. Yang kedua ada, udah masuk belum nih, Bang Zikru? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz Zikrullah ini lama juga tinggal di Syam, masa-masa tenangnya dulu. Dan karena saking cintanya beliau kepada Al-Quds, Al-Aqsa, dan mulainya tinggal di Syam untuk mencari keberkahan. Bahkan secara total bersama keluarganya full tinggal di sana. Dan padahal saat itu mendapatkan peluang bagus di negeri jiran, tetapi memilih ke negeri Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, malam hari ini spesial yang biasanya kita bertadabbur surah Al-Kahfi. Namun yang berbeda pada malam hari ini adalah bahwa dalam rangka menyambut tanggal 7 peringatan 54 tahun didudukinya Al-Quds dan secara total dikuasainya Al-Aqsa oleh Zionis Israel, maka dalam hitungan hari ke depan, sejak 7 Juni 1967 sampai 6 Juni 2021, berarti 54 tahun. Sebelumnya, pendudukan Palestina sudah dilakukan sejak 73 tahun yang lalu. Dan secara umum sebetulnya sudah 104 tahun perjalanan bagaimana Perang Dunia I, Perang Dunia II direkayasa agar ada tanah tak bertuan untuk si tuan yang tidak punya tanah, untuk menciptakan kekacauan di muka bumi supaya punya tempat yang bernama Filistin sekarang ini. Nah, dalam rangka memperingati itu, Dzikra, memperingati hari yang ke-54 tahun ini, saya ingin mengajak kita semua mendengar para asatidz, aktivis, insya Allah nanti juga akan menyusul Ustadz Deden, tentang Al-Aqsa, tentang Al-Quds dari sudut pandang surah Al-Isra. Nah, pada malam hari ini sampai malam selanjutnya kita akan berbincang. Tapi sebagai mukaddimah, surah Al-Isra dinamakan juga yang paling terkenal kalau di masa lalu itu, sebagaimana juga riwayat Bukhari, dinamakan surah Bani Israel. Wa qadha, ya, di dalam ayat wa qadayna ila Bani Israel di ayat 4. Sehingga dikatakan, dinamakan surah ini surah Bani Israel. Dan saya lihat Ajengan Ahasan memilih nama surah ini juga surah Bani Israel. Sementara Buya Profesor Mahmud Yunus memilih nama surah ini surah Al-Isra. Sementara Tengku Hasbiya Siddiqi memilih nama surah ini surah Al-Isra. Begitu juga Buya Hamka menamakan surah ini surah Al-Isra. Dari 4 kitab tafsir Nusantara yang saya pegang, hanya Ajengan Ahmad Hasan yang memilih nama surah ini surah Bani Israel. Dan dinamakan juga surah Al-Isra. Subhanalladzi asra, itu dalilnya. Tapi ada juga yang mengatakan dinamakan surah Subhana karena diawali dengan surah dengan kata-kata subhana. Nah, secara umum surah ini diturunkan di Mekah, walaupun ada pendapat sebagiannya diturunkan di Madinah. Misalnya katanya di ayat 26, 33 dan 36, dan juga ayat 57 dan ayat 73 sampai 80. Ini juga diturunkan di Madinah.
ala ma dzakara ulamaul qiraat wallahu a'lam. Surah Al-Isra ini memang banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita dapatkan di dalamnya. Dan bagi siapa yang ingin mendalaminya, ikuti terus program ini dari malam hari ini sampai malam-malam besok. Sampai malam tanggal 7 Juni 2021 atau malam Senin. Kalau sekarang malam Jumat, sampai malam Senin kita akan mendalami surah Al-Isra ini. Baik. Sebelumnya saya ingin opening mindset dulu seperti biasa, bagaimana cara memandang surah Al-Isra ini dan mengambil banyak manfaat darinya, agar kita mendapatkan banyak pengetahuan dan kecerdasan dari surah ini. Surah yang katanya berjumlah 111 ayat ini adalah urutan yang ke-17 di mushaf, tetapi secara nuzul dia urutan yang ke-50. Nah, surah Al-Isra ini mufradat al-bina lis-surah ada sekitarnya 950 kosakata Al-Quran. Ada 950 mufradat kosakata di dalamnya. Ini tidak termasuk kata-kata yang berulang. Kata yang berulang misalnya di dalam surat Al-Isra, selain kata Al-Quran, ada 8 kali diulang, ada juga kata-kata wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri, itu diulang 2 kali, dan itu tidak dimasukkan. Ayatnya 111 ayat, sedangkan jumlah kalimat di dalam surah Al-Isra ini, atau susunan kalimat di dalam surat Al-Isra ini adalah 1533 kalimat, kata ulama yang sudah mendalaminya. Jumlah hurufnya ada 6460 huruf. Dan katanya di sini ada naskun faridun wa mu'jizun wa tarakib wa siyaq i'rabiyyah mutamayyizah. Struktur kalimatnya, mukjizatnya, dan keterangan-keterangan Arabnya itu dia punya kekhususan-kekhususan yang para ulama yang mendalami ini mendapatkan banyak sekali mukjizat dari struktur kalimat. Dan kaitan surah ini sangat dekat dengan peristiwa nuzul atau haditsah Al-Isra. Baik. Surah Al-Isra katanya yang berjumlah 111 ayat ini, menurut satu versi katanya ada 21 tema. Walaupun menurut Abdurrahman Habannake, ini surah yang paling susah dibuatkan tema dibanding surah-surah yang lain. Bahkan saya menyebutnya ini sebagai surah cerdas di dalam Al-Quran. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa surah ini juga disebut sebagai surah Al-Basyair. Banyak sekali berita-berita gembira di dalam surah ini. Bahkan juga dinamakan surah An-Nudur. Ada yang bersifat peringatan juga di dalamnya. Dan kata Al-Quran juga disebutkan di dalam ini. Kemudian kata Alkitab dan Nuzul juga disebutkan. Begitu juga terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj yang sangat mengagumkan, Sahabat yang berbahagia, opening mindset-nya begini. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj-nya cuma ruh saja, tidak dengan jasadnya. Dan ada yang mengatakan dengan ruh dan jasadnya saja. Saya ambil kesimpulannya dulu. Jumhurul ulama berkesimpulan bahwa yang naik ke langit itu adalah ruh dan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya kalau cuma ruhnya doang dalam kondisi tidur, itu bukan keajaiban namanya. Setiap orang yang tidur itu
ya bisa saja dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, ruhnya terlepas dari jasadnya. Maka ini tidaklah ajaib, bukan khariqul adah di sini. Sedangkan peristiwa ini ajaib yang membuat manusia memang kehilangan jejak logikanya, karena memang perjalanan katakanlah yang mestinya dilakukan Mekah ke Madinah dengan perjalanan darat, maksud saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mestinya perjalanan darat dengan unta katakanlah pada itu mestinya ditempuh dalam 1 bulan, dia hanya menempuhnya dalam sebagian malam, bahkan sempat naik ke langit dan turun dari langit lalu kembali ke Mekah lagi dalam 1 malam. Ajaib, pastinya begitu. Dan akal kehilangan logikanya pada saat itu, kecuali akal yang telah disinari oleh iman. Akal yang sudah disinari oleh iman baru bisa menikmati surah Al-Isra ini. Baik, sini sebagai mukaddimah, saya ingin ke Ustadz Fahmi Salim dulu. Ngobrol-ngobrol, apa cara pandang atau pandangan Ustadz Fahmi Salim terhadap surah Al-Isra, terserah. Mau dari mana saja mulainya, mau dari ayat yang mana saja. Untuk memotivasi sahabat-sahabat semua pada malam hari ini. Silakan Ustadz Fahmi. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasra wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Para pemirsa, para pendengar juga, seluruh kru dan juga yang saya hormati, saya muliakan, guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir, teman-teman seperjuangan, ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci dari surah Al-Isra. Masya Allah. Jadi nampaknya surat Al-Isra ini memang juga diberi nama surah Bani Israel. Ya, sepengetahuan saya, surat dalam Al-Quran yang diberi nama dengan nama suku bangsa itu kurang lebih hanya ada 3. Pertama yang kita kenal sekali adalah surah Quraisy, itu suku bangsa Quraisy. Suku bangsa Quraisy ini adalah anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail yang berkebangsaan Arab. Ya. Kemudian surat yang kedua ini adalah surat Bani Israel. Surat Bani Israel atau yang kita kenal dengan surah Al-Isra itu juga nama bagi suku bangsa. Masih satu rumpun dengan bangsa Arab, bangsa Quraisy pada umumnya, karena masih dari satu moyang, ya, satu kakek. Ya, walaupun semua menjurus kemana? Nabi Adam tentunya, ya. Tapi ini menjadi satu silsilah atau syajarah silsilah, ya, satu pohon. Itu dari Nabi Ibrahim. Kalau Quraisy ini adalah dari Nabi Ismail, maka Bani Israel ini adalah putra-putranya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub sendiri itu adalah cucu daripada Nabi Ibrahim. Jadi ini sudah menunjukkan dua cabang dari satu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana suku Quraisy ini itu sebelum mereka masuk Islam, ya, mereka kembali kepada agama tauhid, mereka menemukan kembali jati dirinya sebagai penerus millat Ibrahim Hanifah, ya, itu mereka disebut di dalam Al-Quran sebagai kaum musyrikin atau kafir Quraisy. Ya. Nah, sementara Bani Israel ini dalam sejarahnya kita tahu semuanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang kemudian beranak pinak, ya, keturunan daripada Nabi Yakub alaihi salam yang bergelar Israel atau hamba Allah, Abdullah. Nah, ini
Bani Israel ini ada 12 keturunan, ada 12 puaknya. Dari satu suku ada 12 puaknya. Itulah yang menunjukkan anak-anak jumlah anak Nabi Yakub yang berjumlah ada 12 orang. Maka kemudian di zaman Nabi Musa alaihi salam, jadi urutannya kan Nabi Yakub, lalu kemudian Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ini kemudian ke Mesir, ya. Kemudian di Mesir itu beliau memboyong ayahnya, keluarganya, semuanya, saudaranya, Bani Israel itu ke Mesir. Ya. Lalu kemudian selama rentang waktu dari zaman Nabi Yusuf sampai datangnya Nabi Musa itu kan cukup panjang, dan mereka beranak pinak di negeri Mesir ini. Disitulah baru kejadian apa yang mengkhawatirkan Fir'aun, laknatullah, ya, tentang mimpi dia, ya, tentang ada lahirnya seorang putra dari Bani Israel ini yang mengancam kekuasaannya. Nah, subhanallah, qadarullah, Bani Israel inilah yang kemudian melahirkan, kalau istilahnya para ahli perbandingan agama itu melahirkan, katanya konon melahirkan dua agama yang samawi. Nah, ini debatable sebenarnya Ustadz, ya. Soal samawi itu diletakkan atau disematkan untuk agama Bani Israel ini, ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, Bani Israel makanya disebutkan di sini adalah terutama disebutkan itu di ayat yang kelima, wa qadayna ila Bani Israel. Nah, kalau kita ungkap atau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata Bani Israel itu memang sifatnya masih umum. Ya, dia hanya menunjukkan garis keturunan, ya, secara biologis. Secara biologis ini keturunannya Nabi Yakub. Tapi ketika mereka, ya, itu menyimpang dari garis kebenaran, dari agama tauhid yang didakwahkan, yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, dari Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai Nabi Musa dan Nabi Isa, termasuk Daud dan Sulaiman. Nah, dari puak Bani Israel ini, yang itulah kemudian yang menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari Islam. Itulah yang disebut dengan al-Yahud wan Nasara. Itu sudah menunjukkan entitas lain, karena dia menggunakan nama al-Yahud atau walladzina hadu. Nah, ini kalau kita perhatikan ayat-ayat tersebut dalam Al-Quran menarik. Kalau Bani Israel itu sifatnya masih umum, menunjukkan garis keturunan, ya, secara biologis. Kalau al-Yahud dan an-Nasara yang masih merupakan bagian, ada kaitannya dengan Bani Israel, itu sudah disebutkan dengan istilah yang khas, yang khusus, bahwa mereka ini adalah kelompok atau bagian yang menyimpang atau yang murtad dari ajaran tauhid. Makanya disebutnya dengan apa? Disebutnya dengan al-Yahud. Makanya itu waqalatil yahudu. Ya, jadi ini ada unsur penyimpangan kata ini. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Itu kan kata-kata yang menunjukkan kemurtadan. Ya, ada unsur mana konotasi negatif ya di situ, ya. Sudah sangat negatif dan sudah keluar dari koridor tauhid. Ya. Ya. Kemudian walan tardo angkal yahudu walan nasara. Ya. Tidak rela. Baik itu Yahudi maupun Nasrani. Jadi Bani Israel itu beda. Jadi dia menunjukkan, dan Bani Israel itu, nabi-nabi Bani Israel ini sebutkan Al-Quran itu dengan pujian, wa nahnu lahu muslimun. Kami semua adalah muslim. Kami semua adalah bertauhid. Ya, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas. Iya. Innallaha astafa lakumuddin. Ad-din di situ merujuk kepada Ali Imran 19. Ya, inna dina indallahil Islam. Jadi ketika menyebut nama al-Yahud wan Nasara itu sudah konteksnya, dia sudah ideologi yang menyimpang dari garis nabi-nabi Bani Israel. Nah, makanya kita jangan keliru. Makanya di dalam Al-Quran itu surat Al-Isra itu disebut dengan surah Bani Israel. Ya, bukan surat Al-Yahud.
Surat Al-Yahud tidak disebut. Nama surat Al-Yahud tidak ada. Ya, jarang kita dengar. Ya, tapi namanya surat Bani Israil. Misalnya juga dalam surat Al-Baqarah, misalnya, ketika Allah menyebutkan dalam konteks mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel, itu disebutkan Bani Israel. Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi atau wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan seterusnya. Itu surat Al-Baqarah itu rata-rata menyebutnya Bani. Tapi juga disisipkan di situ ketika ada penyimpangan mereka, lalu Allah mengecam mereka dengan sebutan Yahud. Ya, walan tarda ankal Yahud, wa qalatil Yahud yadullahi maghlula, wa qalatil Yahud wan Nasara. Termasuk ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, atau laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah sedikit tinjauan perbedaan antara istilah Bani Israil dalam Al-Quran dengan Al-Yahud wan Nasara atau Walladzina Hadu. Kalau Walladzina Hadu itu seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah 62, ya, Al-Maidah 69, dan surah Al-Hajj kalau tidak salah ayat berapa itu ya, 17 atau 19 itu lebih menunjukkan perangai orang Yahudi ini yang mengingatkan mereka bahwasanya mereka itu dulu pernah bertaubat kepada Allah. Alladzina hadu artinya alladzina tabu. Ya, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di sini Al-Qur'an itu bersikap sangat adil. Minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'ma ya'malun. Misalnya, ya, Al-Qur'an tidak memilah, tidak menggeneralisir bahwa semua mereka itu sesat, mereka itu kafir, semuanya masuk neraka, enggak. Tapi misalnya lagi kan ummatun qaimatun, itu kan ada dalam surat Al-Imran. Iya. Yatluna ayatil ana al-lail wa atrafan nahar. Iya. Jadi Ustaz Fahmi, berarti di sini atas ajaran tauhid itu. Iya. Jadi ada entitas lama yang positif disebut dengan kata-kata Bani Israil. Ya. Artinya keturunan Yakub alaihissalam. Nah. Ya, Yakub yang konotasi yang terkait dengan Ibrahim alaihissalam pastinya. Ya. Lalu kemudian ada entitas baru yang bernama Yahudi, Al-Yahud atau Hudan atau Nasara gitu ya, entitas baru. Nah, sekarang ada entitas baru lagi yang lebih ekstrim daripada Al-Yahud, yakni Israel atau negara Israel sekarang. Ya. Nah, ini menarik Ustaz Fahmi, coba bincangkan. Jadi ini kan Al-Kiyan As-Sahyuni, entitas yang sebetulnya dari kalangan Zionis. Ya. Apa itu Zion? Apa itu Zionis? Kenapa kemudian mereka menggunakan kata Israel seakan-akan mencari pembenaran ke Bani Israel? Gitu ya. Padahal mereka entitas atau Al-Kiyan yang lebih sesat, lebih ekstrim kesesatannya ketimbang pendahulunya yang sudah sesat banget gitu, bahkan maghdub alaihim, ya, sudah pada level yang dimurkai oleh Allah. Nah, Zionis ini kira-kira seperti apa dan levelnya bagaimana kira-kira? Zionisme itu kan sebuah ideologi, aliran ideologi politik dari umat Yahudi di era modern. Ya, ini mereka meramu ajarannya, Zionisme itu, mereka semua orang Yahudi. Tapi ada orang Yahudi yang bergabung dengan Zionisme, ada yang tidak mau. Ya, karena sama-sama mereka ini memiliki pijakan. Ya, memiliki pijakan yang sama sebenarnya, cuma beda penafsiran. Ya, terhadap Taurat, kemudian dengan campurannya Talmud dan lain sebagainya, atau doktrin-doktrin itu ya. Tapi kalau Zionisme ini, kenapa dia tidak semua orang Yahudi bergabung dengan Zionisme? Ya, baru akhir-akhir ini saja mayoritas Yahudi itu bergabung dengan Zionisme karena dianggap memiliki kepastian tentang masa depan, dia punya negara, ya, nation state. Negara yang berdasarkan agama dan berdasarkan etnisitas. Ya, ini ya Zionisme, Yahudi Zionisme ini menggabungkan
ya antara etnis, agama, dan negara. Jadi lebih ini banget ya, lebih eksklusif gitu, sangat-sangat eksklusif sekali. Ya, ini menggabungkan ajaran-ajaran yang memang dari sananya memang sudah keliru dan menyimpang, termasuk ketika menjelaskan tentang the promised land atau tanah yang dijanjikan itu. Ya, kalau Al-Quran kan memandang kenapa mereka pakai istilah Zionisme? Karena mereka meyakini Bukit Zion itu adalah tempat bertahtanya dulu Raja Daud atau King David, ya. Itu bertahtanya itu di Bukit Zion. Nah, Bukit Zion itu mereka meyakininya itu adalah yang lokasi area Masjidil Aqsa saat ini. Nah, maka mereka meyakini itu harus dikembalikan, dan Taurat, entah Taurat atau Talmud, dulu saya belajar tentang itu, tentang aliran-aliran Yahudi, ya, di Al-Azhar dulu itu dijelaskan ini ada pengaruh dari kitab Talmud yang beda dengan Taurat. Jadi sudah ada ramuan, ada campur tangan manusia lebih kuat lagi dalam kitab Talmud itu. Nah, situlah terjadi penafsiran itu. Nah, dan mereka membuat keyakinan, doktrin-doktrin ya secara ideologi yang justru banyak ditentang saat itu. Pada ketika Zionisme internasional ini berdiri tahun akhir abad 19, itu banyak ditentang oleh rabi-rabi Yahudi. Tapi mereka tetap jalan terus karena bertemu kepentingan ya sekelompok elit Zionisme internasional ini dipimpin oleh Theodor Herzl itu dengan keinginan politik dari negara Eropa. Negara Eropa ini sebenarnya termasuk dipelopori oleh Inggris itu memberikan janji Balfour ya tahun 1917 itu setelah Perang Dunia Pertama, itu sebenarnya bukan karena senang atau karena cinta kepada Yahudi, tidak, justru karena mereka itu benci. Ya, artinya seluruh Eropa ini pokoknya bagaimana caranya dibersihin dari Yahudi, lebih baik lu ditempatin satu kandang lah kira-kira begitu ya. Nah, biar nggak mencar-mencar nih. Ya, biar nggak mencar-mencar. Dan kebetulan ketemu dengan doktrin-doktrin yang diyakini oleh sebagian orang-orang Yahudi itu. Jadi ada pertemuan kepentingan, termasuk kondisi politik di Jerman yang kalah Perang Dunia Pertama bersama Kesultanan Utsmaniyah itu. Hitler itu sangat memusuhi Yahudi, ya, antisemit julukannya, karena merasa bangsa Arya, ya, bangsa Jerman ini itu rasnya lebih tinggi, lebih superior daripada kelompok Semitis, yaitu Yahudi termasuk juga bangsa Arab. Nah, dari situlah sentimen-sentimen ini ya mereka ciptakan ya. Kalau dulu di akhir 19 itu belum ada apa yang disebut dengan Holocaust. Lalu kemudian ada peristiwa itu di Jerman ya, dipicu oleh gerakan Nazi yang antisemitik itu. Nah, kemudian di sini bertemu kepentingan. Jadi seluruh dunia Eropa, termasuk Eropa Barat, Eropa Timur, termasuk Rusia, termasuk dulu bekas wilayah otoritas yang dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah itu bertemu kepentingannya semuanya. Setelah Perang Dunia I ini berakhir, maka dipilihlah mereka minta ini pada negeri Palestina ini sebagai sebagai negara nasional ya bagi kaum Yahudi dari seluruh dunia. Nah, mereka meramu itu dengan ajaran-ajaran agamanya. Jadi ada faktor kondisi Eropa yang sudah sangat benci kepada Yahudi, ingin membersihkan, ya caranya begitu, dibuat peristiwa-peristiwa yang seolah-olah Yahudi ini terusir dari Eropa dan nggak punya tanah air, nggak punya negara. Lalu kemudian kebetulan ada ini bekas jajahan Inggris ya, Intidab al-Britani itu tahun 1917, lalu diberikanlah itu ya, dijanjikan ini untuk bangsa Yahudi itu. Nah, itu terus berlangsung ya. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini lebih keras lagi, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Zionisme internasional itulah yang kemudian secara umum lalu kemudian sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan itu diterima oleh istilahnya jumhurnya lah ya, jumhurnya orang Yahudi itu, termasuk rabi-rabi Yahudi itu, karena dirasa cocok. Dan ini didukung bahkan oleh
kalau di dunia Barat itu Amerika, Eropa itu didukung oleh kekuatan Kristen. Ya, meskipun tidak semua. Ya, kekuatan Kristen ini mendukung Israel. Tapi kenapa? Mereka punya penafsiran sendiri. Karena perang akhir zaman, perang besar itu, Armageddon itu terjadi kalau misalnya kalau Yahudi di seluruh dunia sudah berkumpul di satu tempat. Dan penafsiran itu agak mirip dan masuk dengan satu ayat yang ada dalam surat Al-Isra itu. Waqila li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Itu di lembar terakhir surat Al-Isra itu ya, di pojok kiri bawah. Ya, ini itu yang hafal Ustaz Deden itu ya. Nah, itu ada ayat 100 berapa itu? 101 atau 102 itu ya. 104. Qila li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum. Memang saya pernah baca juga, ini salah satu kemujizatan Al-Quran, ya, memprediksi masa depan. Bahwa nanti Bani Israel itu, karena di situ kan sebutnya qila li bani Israil uskunul ard. Ya, memang dipersilahkan oleh Allah, ya, tinggallah kamu di negeri itu. Meskipun dulu, ya, negeri Palestina, Baitul Maqdis itu pernah disebutkan Yahudi itu suruh masuk ke sana. Seperti dalam surah Al-Maidah, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tatawallaw ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Tapi syaratnya Yahudi, ya, Bani Israel yang dulu pernah tinggal dan menguasai Baitul Maqdis, mereka adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang muslim. Dan itu sesuai dengan janji Allah. Kalau kamu murtad, kamu nggak bisa lagi menguasai dan tidak bisa duduk di situ. Ya. Para sejarawan yang saya baca itu, termasuk dari buku Al-Azhar itu ya, hasil konferensi Al-Azhar tahun 2018, itu menyatakan bahwa umat Yahudi, umat Bani Israel, bukan Yahudi, umat Bani Israel yang berhasil menduduk dan menguasai wilayah Baitul Maqdis itu hanya 451 tahun. Itu pun di masa kerajaan Daud dan Sulaiman. Di bawah pimpinan dua raja, dua nabi yang sama-sama kita tahu reputasinya disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mukmin dan muwahhid yang bertauhid kepada Allah. Nah, Allah memberikan tamkin kepada mereka. Oke, setelah itu mereka mengalami syatat, yatihuna fil ardh. Ya, terpencar-pencarlah sampai pada akhir zaman ini, ya, itu kemudian Allah mengizinkan mereka. Nah, makanya sesuai dengan surat Al-Isra itu di halaman pertama itu, ayat 5 sampai 8 itu, semuanya itu adalah memang kehendak Allah. Ya, ketika Allah mengatakan, marodadna lakumul karrata, kami yang memberikan kalian kesempatan untuk menguasai, mengalahkan hamba-hamba yang beriman itu, ya, yaitu umat Rasulullah SAW. Wa amdadna lakum bi amwali wa banin, kami pula yang memberikan kalian harta, anak-anak keturunan, ya, waja'alnakum, kami pula yang menjadikan kalian itu memiliki banyak pendukungnya. Ya, jadi ya, itu sudah saya pikir apa yang ada dalam surat Al-Isra ini itu sesuai dengan fakta dan perjalanan umat Yahudi ini di akhir zaman. Saya kira itu, Ustaz. Jadi surat Quraisy dan Bani Israel memang inilah yang menunjukkan dinamika perjalanan sejarah umat bertauhid ini, bahwa ada tantangan-tantangannya. Makanya dalam surat Al-Maidah itu dikatakan apa? La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Jadi Yahudi dan orang musyrik Quraisy. Ya, ini yang menentang risalah Islam ini kan yang paling keras ini kan dua ini. Ya, Yahudi karena dia, ya, apalagi dia merasa lebih dari yang lain, kemudian merasa nabi akhir zaman itu harus lahir di kalangan mereka, ternyata kan meleset dan tidak sesuai dengan harapan mereka. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Nah, ada satu lagi surat di dalam Al-Quran itu pakai nama suku bangsa, itu surat Ar-Rum, Romawi. Nah, saya melihat ini menarik sekali dalam Al-Quran itu. Ada Bani Israel, ada Quraisy, ada Romawi. Ya, Romawi ini nanti akan berperan sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu tentang akhir zaman itu, bahwasanya umat Islam akan berkoalisi dulu dengan
Rum, lalu kemudian nanti setelah musuh-musuhnya kaum muslimin dikalahkan, lalu kemudian Romawi itu sendiri yang akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Kita ke Bang Zikrullah. Assalamualaikum Bang Zikru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Sehat alhamdulillah ya, senang sekali bisa bersama nih. Ini bersejarah ini kita bisa bertiga sama Ustadz Fahmi dan sudah ada Ustadz Deden di sini. Assalamualaikum Ustadz Deden. Baik, jadi kita sedang ini Ustadz Deden ini menuju 54 tahun pendudukan Al-Aqsa oleh Zionis Israel. Apa kira-kira informasi sekaligus juga tekanan yang perlu disampaikan terkait 54 tahun pendudukan Al-Aqsa oleh Zionis Israel ini, Bang Zikru? Oh, saya dulu ya, Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Deden, Ustadz Fahmi Salim yang dimuliakan Allah. Tanggal 5 sampai 10 Juni tahun 1967 ada suatu trauma sejarah yang ketiga yang dihasilkan oleh penjajahan atas Palestina. Yang pertama, pada Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 sampai 1917, yang hasilnya adalah pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Edmund Allenby mengambil alih seluruh kawasan Palestina yang tadinya tadi seperti disebut Ustadz Fahmi Salim di bawah kepemimpinan Turki. Momentum yang kedua adalah tahun 1948, 31 tahun sesudah Inggris masuk, Inggris kemudian menyerahkan kawasan Palestina ini kepada gerakan Zionis Israel, sebagaimana cita-cita mereka sejak konferensi Zionisme internasional di Basel tahun 1896. Kemudian yang ketiga ini adalah 20 tahun atau 19 tahun sesudah berdirinya negara palsu itu, Israel, yaitu tahun 1967. Pada tahun 1967 ini, Israel yang tadinya selama 20 tahun sebelumnya itu masih ada orang di muka bumi ini yang masih sadar, seperti gerakan konferensi Asia Afrika yang mengatakan bahwa ini gerakan terorisme, ini Zionisme ini gerakan teroris dan kemudian berbentuk negara palsu. Itu masih ada orang yang bilang seperti itu. Tapi tahun 1967 ini oleh banyak pengamat militer disebutkan bahwa kekalahan 3 negara Arab pada waktu itu yang menjadi wakil dari seluruh negara Arab yang ada di sekitar Palestina yang dijajah Israel, itu kekalahan yang bukan saja secara simbolik dan politik itu menjadi sebuah kemenangan Israel, tapi juga sengaja dilakukan sedemikian rupa sehingga ada trauma yang berjalan sampai 50 tahun hari ini gitu. Buktinya kata An-Naksa itu masih digunakan oleh seluruh warga Arab khususnya Palestina. An-Naksa itu artinya setback atau kemunduran. Ya, setelah tahun 1948 terjadi An-Nakbah di mana terjadi pembantaian untuk melakukan pengusiran demi berdirinya negara palsu yang namanya Israel. Ustadz Bakhtiar Nasir dan asatidz sekalian berkata Allah, dalam waktu 24 jam dari tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni itu, seluruh angkatan udara Tentara Nasional Mesir itu dilumpuhkan total. Tidak ada satu pesawat tempur pun yang disisakan oleh angkatan udara Israel. Kemudian pada tanggal 10-nya, tanggal 7-nya, angkatan bersenjata Suriah dan Jordan juga mengalami hal yang sama, dihujani bom, dan betul-betul yang disasar itu adalah angkatan udaranya. Jadi 6 hari itu kekalahannya itu bukan cuma kekalahan Palestina, tapi kekalahan negara-negara Arab secara keseluruhan. Bahkan kalau pakai bahasa zaman sekarang ada proxy war, itu adalah kekalahan blok Soviet, karena Suriah dan Mesir banyak mengadopsi persenjataan dan strateginya Uni Soviet pada waktu itu. Nah, tapi kesedihan dan kepedihan itu memang luar biasa sekali, karena
gelombang pengungsian dan pengusiran terbesar kedua sesudah terjadinya An-Nakbah tahun 1948 itu terjadi lagi. Saya mewawancarai beberapa orang saksi hidup yang mengalami sendiri, diantaranya namanya Abu Wa'il, itu adalah, kalau nggak salah Ustadz Bakhtiar Nasir pernah sempat ketemu juga waktu di Damaskus. Beliau salah seorang penanggung jawab camp pengungsian Khan Yunis bukan Khan Yunis, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada salah satu pengungsian di Damaskus yang beliau penanggung jawabnya. Kemudian beliau wafat di Gaza, seorang hafiz Quran. Beliau bercerita waktu itu umur beliau baru 11 tahun dan berjalan lebih dari 200 km untuk mengungsi, gitu ya. Dari tempat tinggalnya di Gaza, kemudian berjalan sampai ke Kuwait. Maaf, bukan 200 km, 1.500 km sampai ke Kuwait. Itu jalan kaki, gitu. Dan itu dialami oleh ribuan orang. Nah, tetapi saya nggak kepengen memfokuskan pembicaraan kita pada kesedihannya, karena kesedihan ini sudah berlangsung 50 tahun. Yeah. Saya hanya ingin mengutip sahabat kita yang baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, yang buta matanya karena disiksa oleh tentara Israel di penjara Israel. Dan tahun 2007 2009 mengunjungi AKL, ya, waktu itu di rumahnya Bu Ida Hashimning, ya Pak Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, tahun 2009. Beliau menyatakan bahwa tahun 1967 itu betul merupakan tahun kesedihan yang luar biasa, bukan cuma tahun kesedihan, puncak dari 2 dekade kesedihan sejak tahun 1948. Tetapi ada catatan yang luar biasa, dan itu selalu beliau ceramahkan di berbagai tempat. Beliau mengatakan tahun 1967 itu Syekh Ahmad Yasin itu berusia 32 tahun, dan pada waktu itu Syekh Ahmad Yasin menyaksikan bangsa Palestina itu dalam keadaan bukan saja hancur secara geografi, politik, dan militer, tetapi juga seluruh bangsa Arab waktu itu hancur mentalnya dan akalnya menghadapi penjajahan. Dan Syekh Ahmad Yasin waktu itu melihat orang-orang tua udahlah apatis lah, seperti orang Indonesia di bawah penjajahan Belanda setelah ratusan tahun lah. Buat apa ngelawan Belanda lagi gitu. Anak-anak mudanya juga sudah hidup di bawah hedonisme. Kemudian juga hampir nggak ada harapan. Maka harapan itu terletak pada siapa? Pada anak-anak. Maka pada tahun 1967, persis sesudah Six Day War itu, perang 6 hari itulah, beliau mendirikan Mujama' al-Islami di kampung As-Sabra di Gaza. Dan kemudian dari situ yang pertama kali beliau dirikan sesudah masjid apa? Taman kanak-kanak. Jadi Ismail Haniyah dan kawan-kawan, ya, Said Siam, Allah yarham, dan lain sebagainya, Syekh Salah Syahada dan lain sebagainya, itu adalah anak-anak yang dulu kepalanya dielus-elus oleh Syekh Ahmad Yasin. Jadi di sini alumni TK Majma' Islami semua, ya? TK dan SD yang didirikan oleh Majma' al-Islami, Mujama' al-Islami. Dan ini memberikan pesan yang luar biasa buat kita, bahwa jangan remehkan guru-guru TPA dan TPQ kita. Jangan remehkan kerjanya guru-guru Raudatul Atfal kita, bahwa mereka adalah ujung tombak perubahan, revolusi 2 dekade lahirnya nanti generasi-generasi terbaik. Jadi elusan tangan mereka di kepala anak-anak, bacaan sholawat mereka, bisikan-bisikan Al-Fatihah dan surat-surat pendek mereka, itu adalah pondasi yang luar biasa yang akan menghasilkan Ismail Haniyah baru nanti di zaman yang berikutnya. Dan buat saya ini adalah suatu perspektif yang luar biasa, karena 20 tahun sesudah itu, setelah tahun 1967, terjadilah peristiwa Intifadah pada bulan Desember tanggal 8 pertama kali. 4 orang pemuda Palestina ditabrak sampai tewas di Khan Yunis, dan kemudian 6 hari sesudah terjadinya penabrakan sampai tewas itu, berdirilah Harokah Muqawamah al-Islamiyah Hamas, yang lahirnya bukan ujuk-ujuk, tetapi sudah dirintis 20 tahun sebelumnya. Dan jadi ini itu mirip UBN itu, Bang Zikru. Apa itu? UBN itu pertama
sebelum ada AQL itu, beliau buka TPA dulu, TK itu. Ya, sampai Nanti sekarang beliau masih digemari, masih digemari anak-anak itu ya, sampai sekarang. Ya. Terus. Menarik. Ya, kita lihat dalam 20 tahun sesudah tahun 1967 itu yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin itu adalah semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai menghasilkan generasinya Salahuddin Al-Ayyubi. Semuanya. Dan pada waktu itu bisa dibilang semua orang yang ada di Palestina, baik itu Islamiyun maupun Sekulariyun, ya, Ilmaniyun ataupun yang lain-lain, semuanya anggotanya Munazzamatul Tahrir Filistin kan, anggotanya PLO semua gitu. Dan semua waktu itu mencibir Syekh Ahmad Yasin dan kawan-kawan. Kita ini udah waktunya ngangkat senjata, kita ini sudah waktunya bikin bom rakitan dan sebagainya. Kok kamu malah ngajak orang baca Quran, ngajak orang Qiyamul Lail, ngajak orang tadabur Quran seperti yang dilakukan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Mereka nggak paham bahwa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin adalah membangun sebuah generasi yang tidak ada satu mocong tank pun yang membuat mereka takut. Tidak ada satu jenderal pun yang bisa membuat mereka mengkeret hatinya. Tidak ada satu armada perang pun yang bisa membuat mereka mundur dari medan pertempuran. Ini yang dibikin oleh Syekh Ahmad Yasin. Tidak seperti yang terjadi 6 hari pada perang 6 hari itu. Pada waktu 6 hari itu, Suriah, Yordan, dan Mesir itu kekuatan Arab yang paling modern pada waktu itu. Nggak ada kekuatan Arab yang alutsistanya itu secanggih 3 negara itu, nggak ada. Ya, Raja Hussein dari Yordan itu hasil pendidikan Akademi Militer Sendras dari Inggris, langsung dari Inggris. Kemudian waktu itu Suriah dipimpin oleh Hafez Al-Assad, menteri perangnya waktu itu, belum jadi presiden. Kemudian Mesir dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser. Jadi nggak ada ceritanya dalam hitung-hitungan militer 3 negara Arab itu bisa kalah. Tetapi yang kita saksikan ini adalah suatu bangunan yang sedang dibangun yang luar biasa. Dan saya ingin menutup pengantar ini dengan sebuah kejadian yang saya alami sendiri. Bukan saya alami sendiri, maaf, saya wawancara sendiri ya, itu di kota kecil namanya Jabalia di sebelah utara Gaza. Saya yakin Ustadz Fahmi dan Ustadz Bakhtiar juga udah sampai sana. Ada masjid namanya Masjid Umari. Jadi di kota Gaza itu ada 2 masjid Umari. Yang satu ada di tengah kota Gaza yang qadim jiddan gitu ya. Ada yang di Jabalia, masjidnya itu kecil. Nah, masjid itu waktu itu tahun 1985. Saya wawancara sendiri dengan salah seorang yang mengalami kejadian ini. Namanya Abu Muhammad Yaqub Sulaiman. Beliau waktu itu umurnya sekitar 14-15 tahun. Beliau cerita bahwa Masjid Umari yang ada di Jabalia ini sempit, tetapi apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin dan kawan-kawan sudah menghasilkan generasi yang memenuhi masjid-masjid 5 waktu sholat waktu itu, sampai masjid itu udah luber terus, 5 waktu selalu luber, 2 kali lipat dari kapasitas masjidnya. Sampai kemudian mereka, para ulama di kampung Jabalia itu memutuskan kita harus bangun masjid baru yang lebih gede gitu. Tetapi apa daya, tahun 85 itu tentara Israel masih menguasai seluruh Gaza dari ujung utara sampai ujung selatan. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama ini dan apa yang terjadi ini merupakan gambaran hasil dari tarbiyahnya Syekh Ahmad Yasin dan kawan-kawan hampir 20 tahun. Itu kan sekitar 2 tahun sebelum terjadinya Intifadah tahun 1985. Apa yang dilakukan? Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada SMS. Para ulama ini kemudian mengumumkan kepada seluruh warga di 3 kota, Jabalia, Beit Hanun, dan Beit Halia, besok jam 7 pagi, ba'da sholat subuh, karena itu musim dingin, ba'da sholat subuh, semua laki-laki dan anak-anak laki-laki, masing-masing 1 orang bawa 1 batu bata dan 1 kantong semen dan pasir. Maka jam 7 pagi keesokan harinya ribuan orang datang, langsung bangun masjid. Masjid selesai dalam waktu 54 jam. Gitu. Masjid berkapasitas sekitar itu kira-kira berapa deh? 2.000 orang ya? Ada?
antara 1.500 sampai 2.000 orang itu kapasitasnya. 54 jam masjid itu jadi gitu. Wow. Ini menggambarkan bahwa rakyat ini sudah matang untuk melakukan mukawamah, ya, untuk melakukan perlawanan. Jadi menurut saya mulai tahun ini kita tidak boleh lagi membiarkan terminologi an-naksah berdiri sendirian, tetapi kita harus tambah ada cahaya di ujung an-naksah. Dan cahaya itu adalah cahaya ruhul Quran, ruhul ibadah, dan ruhul jihad. Mudah-mudahan ini bisa dipetik hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup nih, kita baru mukadimah pengantar ini. Jadi, ada yang menarik. Memang Syekh Ahmad Yasin mengatakan yakni nukhalli jil ta'ban. Jadi ketika peristiwa 67 itu memang beliau melihat kita ini menghadapi generasi-generasi ta'ban. Generasi yang lemah, generasi kalau tadi hedon gitu ya, yang takut senjata, takut peluru. Tapi yang menarik juga bahwa senjata dan peluru yang dimiliki oleh bangsa Arab saat itu betul-betul juga seperti tidak memiliki fungsi yang sesuai dengan kapasitasnya. Hanya dalam tempo 6 hari keok lawan satu negara. Katakanlah Israel pada saat itu pasti didukung oleh Inggris dan persenjataannya Inggris pastinya sebagai Amerika pemenang. juga Amerika ya, mungkin Prancis, Inggris dan sekutunya, barangkali begitu. Ternyata ada faktor manusia ya, Bang Zikru ya di sini. Jadi faktor manusia pun faktor iman di sini. Bagaimana kemudian secara bertahap Syekh Ahmad Yasin menghitungnya satu generasi itu adalah 40 tahun gitu ya, 40 tahun. Jadi kalau dihitung, bahkan beliau berani mengatakan 2027 ya. Pada saat diwawancarai, saya lihat kemungkinan ketika ditanya kapan kira-kira generasi yang Anda bangun ini betul-betul bisa membawa Filistin kepada kekuatannya, dia bilang berdasarkan iktisyaf Qur'ani, yang beliau dengan iktisyafnya sendiri mengatakan kira-kira 2027. Itu wawancaranya kira-kira 40 tahun yang lalu lah, tahun 80-an. Mungkin ya. Itu wawancara tahun 2004. Udah 2004? Udah lama ya. Jadi ya 2004 ya. Wajahnya masih segar ya, berarti masih belum sakit. Ya, itu menjelang wafatnya sudah itu. Kira-kira sekitar 5 bulan itu. Ahmed Mansur yang wawancara ya, dari Jazirah. Ya, beliau di Rudal itu 2005. 2004, Maret 2004. Ya. Ya mungkin jadi itu jelang sakitnya. Jelang sakitnya itu ya. Nah, artinya ada tarbiyah, ada pembinaan dari generasi Ta'ban ya. Apa cocoknya bahasa generasi Ta'ban ini bahasa Indonesia Ustaz Fahmi? Ya, brengsek. Generasi capek deh. Yang nangis gara-gara putus cinta gitu ya, nonton sinetronnya sambil nangis gitu ya. Nah, tetapi ternyata bukan hanya menimpa generasinya, orang-orang tuanya, bahkan tentaranya, bahkan pengkhianatan di kalangan dunia Arab sendiri kan pada saat itu. Seakan-akan senjata ini nggak ada gunanya. Ya kalau kita lihat sebetulnya juga bukan berarti dunia Islam sekarang ini nggak punya senjata ya. Yang lebih hebat dari semua dunia sebetulnya Indonesia. Dia banyak tukang santetnya, ya, banyak ahli debusnya, ya. Kan orang Indonesia banyak dukun-dukun yang jago-jago kan ya. Mestinya kalau betul-betul bisa membunuh orang jarak jauh dengan santetnya kan mestinya orang Israel selesai itu. Nah, saya ingin katakan, kalau ngomong dukun jangan ngelihat ke belangkon saya dong, Ustaz. Jadi seakan-akan senjata di negara Islam yang dipegang oleh jiwa-jiwa yang lemah ini, ya sama kayak dukun lah fungsinya ya. Tidak bisa digunakan untuk melawan kebatilan. Tidak bisa digunakan untuk menegakkan kebenaran. Jadi lumpuh di hadapan yang bukan di hadapan yang maha kuasa. Lumpuh di hadapan negara yang dianggap besar. Ya, sehingga lahirlah pembinaan-pembinaan yang kita lihat di Gaza, dimulai dari pembinaan akidahnya, kemudian ibadahnya, syariahnya, kemudian akhlaknya, sampai kemudian kita mendapatkan generasi seperti ini. Nah, kira-kira nih, menurut Bang Zikru, supaya ini juga menjadi wawasan bagi kita semua,
pesan yang ingin disampaikan dari 67 ke 2000, kok beliau bilang 2027 ya kira-kira. Kalau dari 67 ke 2027 itu hitungannya dari tahun 87, Ustaz. Hitungannya ya. 87 ketika beliau mendirikan Hamas itu. Kalau bacaan saya begitu. Tapi kan Hamas itu kan kalau udah lahir generasinya kan, generasi binaan beliau. 47 sampai 87 sampai 2027. Jadi gitu kan ada 3 pembagian itu. Iya. Minta izin boleh nggak? Minta izin. Boleh. Ala kulli hal, saya dengan sangat kecintaan dan penghormatan dan pemuliaan kita kepada Syekh Ahmad Yasin rahimahullah taala asy-syahid insyaallah. Tetapi itu kan mudah-mudahan jadi tasji' ya buat kita insyaallah. Tetapi kalau lihat timelinenya Rasulullah SAW sendiri tidak melakukan prediksi yang seperti itu, bahkan sampai beliau meninggal Masjid Al-Aqsa masih belum merdeka kan gitu. Iya. Padahal kurang. Jadi Rasulullah itu kan manusia paling sempurna, manusia paling berhak mengklaim harokah ini ilal abad gitu. Bahwa beliaulah yang menjadi penghulunya semua pejuang, Imamul Muttaqin, Qaidul Mujahidin sampai akhir zaman gitu. Tapi beliau tidak memprediksi yang sampai setahun itu. Saya menganggap apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin itu adalah memberikan semangat. Yang menarik adalah sesudah Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatur Rasul itu di dalam kitab Futuhus Syam Imam Al-Waqidi. Imam Al-Waqidi itu meskipun buku ini banyak dikritik oleh penulis sejarah, tapi para penulis sejarah ya senang juga baca buku ini karena dramanya banyak gitu ya. Imam Al-Waqidi itu menulis dan mengutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Bani Himyar di Yaman itu akan menjadi pasukan pertama yang dikirim untuk membebaskan Baitul Maqdis, dan setiap tentaranya bukan berangkat sendiri tapi seluruh keluarga, bahkan pembantu, budak, anak, cucu semuanya ikut berjihad ke Baitul Maqdis. Dan ketika mereka parade itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung menyebutkan hadis Rasulullah SAW itu tentang Bani Himyar itu, bahkan membuat syair, dan syair itu dipetik oleh Imam Al-Waqidi di situ. Kemudian itu pun belum menjadikan kemenangan ditakdirkan oleh Allah di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Baru nanti pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, dan ini sesuatu yang juga terjadi pada pembebasan sesudahnya dan sebelumnya. Pembebasan sebelumnya diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 20-26. Diperintahkan untuk berjihad membebaskan Masjid Al-Aqsa, tapi kemudian Bani Israel yang muslim waktu itu membangkang, mengatakan bahwa ya Allah, wahai Musa, kamu dan Tuhanmu silakan berjihad, aku duduk-duduk di sini gitu kan. Kemudian yang berhasil menggerakkan Bani Israel untuk berjihad adalah Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Tetapi juga ternyata Nabi Yusha bin Nun alaihissalam belum sampai membebaskan Masjid Al-Aqsa, baru sampai Ariha atau Yericho. Nanti yang menuntaskan pembebasan Masjid Al-Aqsa itu Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada 3 generasi yang melakukan pembebasan, 3-tiganya nggak pernah selesai dari generasi pertama, selalu generasi ketiga. Jadi generasi Nabi Musa alaihissalam nggak selesai, generasi Nabi Yusha bin Nun berhasil tetapi tidak tuntas, kemudian Nabi Daud alaihissalam yang menuntaskan. Kemudian generasi Rasulullah SAW memulai tetapi tidak tuntas, generasinya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan tapi nggak tuntas, generasi ketiga begitu juga. Imaduddin Zinki dilanjutkan oleh Nuruddin Zinki dan diselesaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan insya Allah ini juga generasinya Syekh Ahmad Yasin dilanjutkan oleh generasinya Ismail Hania dan kawan-kawan, dan Muhammad Dhaif yang sekarang mudah-mudahan nanti diselesaikan oleh generasinya Fahmi Salim dari Jakarta Utara, insya Allah. Allahu Akbar. Akbar. Jakarta Utara itu UBN, saya Jakarta Barat. Dekat ke utara. Dekat ke utara. Iya, itu satu kampung kita ini. Silakan nyambung.
perlintasan kalau saya sekolah lewat kampungnya Ustadz Fahmi dulu. Baik, menarik sekali. Jadi semangat untuk mengingat peristiwa sejarah bukanlah membuat kita untuk lemah, tetapi satu untuk belajar, yang kedua untuk bangkit dan semangat, dan yang ketiga ya memang ada apa yang katakan tadi, kalau Syekh Ahmad Yasin rahimahullah itu kemudian bicara masalah waktu, tentu itu menunjukkan kalau beliau itu punya planning, ya, punya target. Namun pada akhirnya Allah Ta'ala yang menentukannya. Dan bahwa kata kuncinya, proses itulah yang harus kita nikmati, membangun generasi pejuang. Nah, ke Ustadz Deden nih kira-kira, kaitannya semangat pembebasan Al-Quds yang sudah 54 tahun secara total Gaza, Al-Aqsa akhirnya dikuasai, ya, walaupun sebelumnya Palestina dan bagian-bagian lain sudah dijajah, tahun 67 Al-Aqsa betul-betul dikuasai. Kira-kira di dalam surat Al-Isra, Ustadz Deden melihat ayat yang mana yang membangkitkan semangat kita untuk mengembalikan tanah suci ini dari penistaannya kepada kesuciannya kembali. Silakan Ustaz Deden. Baik. Dari tadi saya menyimak paparan dari Ustaz Abu Salim dan juga Ustaz Tul. Zikrullah. Ustaz Zikrullah. Mohon maaf. Dan nggak pakai Ustaz Kiai, pakai Ustaz. Saya muridnya Ustaz Bakhtir dan Ustaz Fahmi ini. Mohon maaf, saya tadi panggil aja. terus Ustaz Deden. Selama menyimak dan saya terpana dengan paparannya, tapi selama menyimak saya terus mengebet-gebetin halaman mushaf surah Al-Isra. Jadi saya melihat ada munasabah rangkaian pembuka surah Al-Isra dengan rangkaian penutup surah Al-Isra. Ada hubungan awal surah Al-Isra dengan akhir surah Al-Isra. Di mana letak hubungannya? Tentang siapa yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Di awal surah ini, Rasulullah SAW disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat pertama, ketika memasuki Masjidil Aqsa itu disebut sebagai abdihi, hamba Allah. Dan katanya Israel pun, Isra artinya Abdul, Il artinya Allah. Berarti Israel itu memang yang masuk ke Masjidil Aqsa itu, yaitu Nabi Yakub alaihissalam pada mulanya. Meskipun pada saat itu belumlah sampai kepada membebaskan Masjidil Aqsa, sebagaimana Isra'nya Rasulullah saat itu sebagai abdihi juga belum sampai kepada pembebasan Masjidil Aqsa. Jadi ada sifat di situ, siapa pembebas Masjidil Aqsa ini, yaitu penyandang sifat abdi. Oleh karena itu, di ayat berikutnya juga Nabi Nuh di situ disebut sebagai abd dan syakur, hamba yang sangat bersyukur. Lalu ketika juga sedang menjelaskan kehancuran Bani Israel untuk janji yang pertama kali itu, yang diutus ke sana disebut oleh Allah ibadan lana. Jadi yang berhak dan kemudian mampu menembus masjid itu harus menyandang sifat ibadan lana. Hamba-hamba milik kami, ibadan lana, hamba-hamba kami, hamba Allah. Jadi hanya manusia yang menyandang predikat hamba Allah inilah yang akan masuk ke situ.
Dan hamba Allah ini pun juga sebenarnya yang disebut dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu di situ ada kata la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, jadi masjid di situ tempat ibadah ke Allah, maka yang bisa masuk ke situ adalah hamba Allah. Dan seperti apa aktivitasnya? Hamba-hamba Allah itu, kalau di awal surah Al-Isra dijelaskan seperti gagahnya ibadah lana ini menembus masjid di situ ya, gagahnya. Bahkan waktu akhirah disebut wal yadkhulul masjidah, seperti itu wal yutabbiru ma'ala tabir. Nah, keseharian seperti apa? Generasi ibadah atau ibadullah itu atau abdullah itu, maka disebutkan di akhir surah Al-Isra sendiri, dimulai dari yang tadi Ustaz Fahmi Salim kutip surah Al-Isra ayat 104 tentang uskunu al-ardh wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ardh fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Jadi di awal surah Al-Isra ada kata Bani Israel, di akhir surah Al-Isra juga ada kata Bani Israel. Nah, di ayat yang ke-105 di sini rangkaiannya. Seperti apa? Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yusla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yadukuna wa yaziduhum khusyu'an. Di sini ternyata ibad di situ adalah orang yang penuh dengan ilmu Quran. Jadi beriman kepada Quran sebagai al-haq dan diturunkan juga dengan al-haq, kemudian dipahami, dibaca sampai masuk dalam kategori alladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu. Sifatnya seperti apa? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, mereka tersungkur sujud lil alqani, ke dagu-dagu mereka, lalu mereka berkata subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ini tasbihnya. Subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina, sesungguhnya janji Tuhan kami, lamaf'ula, pasti terjadi. Ini wa'du rabbina di sini, ini sama dengan wa'du ulahuma, wa'dul akhirati, kemudian wa'dam maf'ula yang di awal surah. Jadi orang-orang ini benar-benar menghamba kepada Allah dengan Quran, dengan ilmunya, sujud kepada Allah, dan benar-benar yakin wa'du rabbina la maf'ula. Ini yakin di situ. Maka wa yakhiruna lil alqani yabkuna wa yazidun khusyu'a. Mereka tersungkur sujud, menangis dan bertambah khusyuk mereka. Ini menggambarkan orang-orang yang nanti akan menyandang Abdullah ini. Di ayat yang ke-54, dan ini kan menuju 54 tahun ya, pendudukan Al-Aqsa oleh Israel. Ayat ke-54 oleh Zionis. Ayat 54 dari surah Al-Isra. Dan itu nyambung dengan ayat yang ke-53. Wa qul li'ibadi yaqul lati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ayat 24-nya rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adzibkum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Katanya ayat ini turun berkenaan li'ibadi di sini, peristiwa di Mekah
untuk Umar bin Khattab katanya ini, kalau lihat tafsir. Jadi waqul li'ibadi, katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku. Ibadi kan jamak, ibadi itu jamak di situ, hamba-hambaku. Tetapi kalau lihat sabdu zuhur itu satu orang, yaitu Umar bin Khattab. Yaqulul lati hiya ahsan, hendaknya dia mengatakan yang lebih baik. Allati itu al-aqwal allati hiya ahsan, atau ad-da'wah allati hiya ahsan, atau al-mujadalah allati hiya ahsan. Rupanya kalau lihat sosoknya, ya sosoknya, kalau lihat sosok siapakah ibadi dan lihat sabdu zuhur itu, dan pada masa Umar bin Khattab ini, pada masa Umar bin Khattab, maka itu menjadi waktu pertama. Waktu pertama Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa dikuasai sepenuhnya, atau disebut generasi ketiga tadi ya, kalau kata Ustaz Zikur. Masya Allah. Nah, saya melihat, jadi tekanannya adalah sekarang, sebagaimana masjid itu tempat yang suci, maka hanya orang-orang yang suci sajalah yang akan bisa masuk ke sana. Masjid itu tempat ibadah, tempat sujud. Jadi hanya orang-orang yang ahli sujud, ya, bahkan Al-Quran pun dibacakan kepada mereka, katanya yakhirul al-Quran, mereka sujud, tunduk atau sujud seperti biasa, dan di situ jadi sujud tilawah jadinya ketika membaca ayat itu, ketika saat kita tilawah. Saya melihat, maka di surah Al-Isra ini, di awal surahnya dan di akhir surahnya itu ada munasabah untuk membentuk kemudian generasi yang disebut ibadi pada ayat 53 dan ke-54 surah Al-Isra ini. Kalau di awal surah Al-Isra itu tentang seperti apa gagahnya ibad, di akhir surah Al-Isra itu tentang seperti apa sang ibad tersebut terhantar menjadi seorang ibad, maka dari situlah kemudian muncul ibadi yang kata sabab nuzul itu adalah Umar bin Khattab, katanya begitu. Baik Ustaz. Masya Allah, jelas sekali ya. Secara ringkas Ustaz Deden menggambarkan kriteria pembebas Al-Aqsa itu. Jadi yang pertama kata kuncinya adalah subhana, tasbih. Bahwa generasi pembebas Al-Aqsa itu adalah orang-orang yang betul-betul bersih keimanannya, murni ketauhidannya. Tidak ada lagi keraguannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul dia mensucikan Allah secara asma, secara sifat, secara perbuatannya. Nah, kata tasbih ini kemudian menjadi sebuah kata umum yang detail-detailnya ada istilah abdun, ya, ibadi, kemudian ibadah lana, sampai kemudian Ustaz Deden mengarahkan ayat 54-53 ini kepada kul ya ibadi, yakni Umar bin Khattab. Namun ada kata kunci penting juga di situ adalah wa'dun. Mereka para generasi pembebas Al-Quds atau Al-Aqsa ini generasi yang tidak mengandalkan ikhtiarnya atau logikanya, tapi lebih mengandalkan janji Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor perjuangannya adalah bagaimana caranya agar bisa menjadi bagian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka yakini. Namun di situ juga ada faktor ilmu. Ya, faktor ilmu yang nggak bisa diabaikan dalam hal ini. Terutama tentu bukan hanya ilmu keduniaan, yang dibutuhkan adalah yang paling penting dari ilmu adalah ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang akhirat, dan ilmu tentang beribadahnya. Kemudian ada kata kunci lain adalah tentang sujud. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang memenuhi kriteria tasbih, generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin berpanjang lebar, tapi waktunya sudah lewat, pukul 22. Ya, boleh saya tambah sedikit, Ustaz? Nah, dengan senang hati, silakan Ustaz Fahmi. Iya, makasih Tuan Guru, Ustaz Bakhtiar, Ustaz Deden, Masya Allah. Saya ingin sekedar menambahkan sedikit dari yang disampaikan oleh Kiai Deden itu, bahwa surat Al-Isra ini betul tadi penekanannya kepada Al-Quran. Dan Quran itulah kurikulum, ya, kurikulum dari pembentukan ibadah lana. Ya, kalau kita lihat hampir seluruh isi surat Al-Isra ini adalah bagaimana membentuk karakter ibadah lana. Ya, mulai dari ayat 23 itu sampai 38 tentang kewajiban bertauhid, ya, berbakti pada orang tua, tidak boleh durhaka, kemudian tidak berzina, tidak makan harta anak yatim, kemudian di situ lagi ada pendidikan karakter-karakter yang lain, termasuk juga tawadhu dan lain sebagainya. Termasuk itu baru satu, ya, kurikulum yang disebut dengan 10 perintah Allah. Kalau dalam istilah Taurat itu adalah Ten Commandments, ya, yang ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Dan di akhir surat Al-Isra itu juga kurikulumnya ada tambahan, ya, termasuk tentang qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan seterusnya. Nah, yang kedua, untuk membentuk karakter ibadah lana tadi yang sudah dijabarkan itu juga ini harus merujuk pada Al-Quran. Jadi surat Al-Isra ini banyak sekali menyinggung tentang pentingnya Al-Quranul Karim ini dalam membentuk karakter. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Zikru itu luar biasa, ya. Bagaimana perjuangan para ulama itu, bagaimana mendidik anak-anak generasi muda, generasi penerus. Perjuangan ini harus mereka itu menguasai Al-Quran. Ya, ini disebutkan dalam ayat 9, ya. Kemudian ada lagi di dalam ayat 29, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Kemudian berikutnya lagi ada di 88, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal, itu 89. Dan tadi diakhiri dengan yang disampaikan Ustaz Deden itu adalah 105, 106, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Nah, poin kenapa Al-Quran itu sering diulang di surat Al-Isra, saya kira mengajarkan tentang pentingnya keteguhan hati, ya, dalam perjuangan, ya, dalam menegakkan akidah dan risalah. Nah, inilah yang kemudian disebutkan misalnya dalam 2 kisah, ya, dalam surat Al-Isra ini. Yang pertama itu kisah tentang iblis, ya, dan bagaimana cara iblis menyerang manusia. Nah, situ kita betulkan keteguhan hati. Itu ayat 65, ayat 64, 65 itu, ya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'idhum asy-syaitan illa ghurura, sampai inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Nah, di situ disebutkan bagaimana jalan masuknya setan ini untuk membuat hamba-hamba Allah ini tidak istiqomah lagi, yaitu melalui harta, melalui anak. Ya, itu maksiat itu biasanya masuknya melalui itu dua pintu ini. Bagaimana supaya manusia hamba Allah ini senang, cinta kepada harta dunia, lalu berbuat maksiat, menelantarkan anak-anak, termasuk juga tentu penyimpangan seksual itu masuk di situ. Wasyarikum fil amwal wal aulad. Nah, yang tidak bisa diganggu oleh setan adalah hamba-hamba Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kemudian ayat 73 sampai 75, Ustaz, itu luar biasa. Pesan kepada Rasulullah untuk memiliki keteguhan hati, itu untuk istiqomah. Ya, itu kan ceritanya Nabi itu kan sudah nggak bisa dinegosiasi lagi, nggak bisa ditawar-tawar lagi itu soal penyembahan kepada patung-patung berhala. Sehari
engkau menyembah berhala kami, sehari kami menyembah Tuhan kamu, wahai Muhammad. Itu kan udah nggak mempan. Nah, orang kafir Quraisy itu menempuh cara yang lebih halus lagi daripada itu. Nah, ini itu disebutkan dalam Asbabun Nuzul itu, tawaran mereka itu kepada Rasulullah untuk apa? Angkat jari kelingking, untuk menghormati Tuhan-Tuhan berhala kafir Quraisy itu. Maka turunlah ayat 73 sampai 75. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghayra. Idzan latakhaduka khalila. Laula an thabbatnaka laqad kitta tarkan ilaihim syai'an qalila. Idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat thumma la tajid. Nah, ini saya kira penting, nilai-nilai keteguhan memegang prinsip. Pertama kalau kita bicara tentang konteks kemerdekaan Palestina, ya menghadapi Nakbah tahun 67. Ini kan pemimpin-pemimpin dan elit-elit politik umat Islam ini yang pelin-pelan, yang ambigu, yang nggak percaya kepada janji Allah, ya tidak kokoh dalam memegang teguh prinsip ajaran agama. Kenapa? Perang 6 hari Israel itu bisa mampu mengalahkan tadi 3 negara yang katanya sudah sangat canggih pada saat itu. Ya karena mereka ini tertidur. Ya, mereka bangga, punya sifat baparan, ya, sombong, lalu kemudian mengecilkan perjuangan orang-orang yang ikhlas, ya, kaum mujahidin. Kan ada ceritanya itu ya, orang-orang yang mujahidin dari berbagai negara itu kemudian disuruh pulang semua, bahkan sampai negaranya masing-masing ditangkepin, masukin penjara. Padahal mau membantu rakyat Palestina itu merebut kembali tanahnya dan merebut kembali Masjidil Aqsa. Tapi nggak boleh, nggak ada nggak ada milisi rakyat sipil bersenjata, nggak boleh. Kita saja. Nah, kemudian akhirnya apa? Ya bobokan. Katanya banyak bantuan-bantuan dari Soviet dan sebagainya, tapi akhirnya hancur ditembaki oleh Israel. Diserang lebih dahulu. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini. Termasuk juga pentingnya memegang prinsip itu ketika dalam perjuangan. Saya kira ini bagian dari akidah kita, ya, membentuk generasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Deden, oleh Bang Zikru, membentuk ibadah dan lana itu dimulai dari apa? Keteguhan akidahnya yang nggak bisa ditawar-tawar. Maka itu itulah peringatan dari Allah, pentingnya Quran, pentingnya kita istiqomah, pentingnya kita berpegang teguh kepada prinsip, nggak boleh seinci pun bergeser dari ketauhidan. Karena kalau ini akidah kita ini mudah dilumpuhkan, ya, dengan apa macam-macam itu sinkretisme dengan pluralisme. Kalau tadi saya katakan ya ada mohon maaf trinitas baru, ya istilah itu, ada peace, prosperity, and tolerance, ya kan, yang disebarkan oleh Yahudi di seluruh negara-negara Muslim untuk melakukan tatbiq, normalisasi hubungan dengan Israel. Saya kira ini bisa menggerus nilai-nilai prinsip-prinsip dasar dalam perjuangan. Dan inilah yang ditekankan oleh Allah di dalam surah Al-Isra, mohon maaf. Demikian, wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Bang Zikru sebagai closing statement yang penting barangkali, tapi nggak cukup malam ini ya. Malam ini terus terang terasa kurang karena kita memulainya juga setelah berbagai acara. Mungkin besok atau lusa mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa mendalami lagi. Karena kita sampai malam Senin. Silakan Bang Zikru. Astagfirullahaladzim. Ya, closing statement-nya ngikut Ustaz Bakhtiar Nasir aja deh. Insyaallah. Apa poin pentingnya yang perlu ditekankan barangkali? Mungkin ya ini karena alhamdulillah kita itu sudah menerima ajaran tuntunan Islam ini lengkap, baik untuk masa damai maupun masa perang, bahkan masa melawan penjajah. Itu kemenangan umat Islam pun sudah dipastikan gitu. Sehingga memang yang dibutuhkan adalah para ulama, para tokoh, pemimpin umat itu memperkuat terus kesabarannya umat ini, meniti perjalanan atau blueprint yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah dan generasi pendahulu. Tinggal ngikut itu aja. Begitulah keyakinannya Salahuddin Al-Ayyubi yang dalam waktu 88 tahun lahir sebagai generasi baru yang membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau generasinya Rasulullah SAW hanya butuh waktu 24 tahun
dari Al-Bi'sah sampai Fathu Baitul Maqdis itu 24 tahun aja. Kalau generasi Salahuddin Ayyubi 88 tahun dari Imam Al-Ghazali. Kalau sekarang kita sudah 100 bulan Desember nanti 104 tahun ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan yang lebih fokus, yang kemudian juga jangan sampai terdistract oleh isu-isu yang yang lain gitu, fokus. Mudah-mudahan konsolidasi umat ini menjadi semakin kencang, semakin tinggi kecepatannya, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa menyaksikan bareng-bareng Masjidil Aqsa dan merdeka insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz Deden, silakan tekanan terakhirnya. Baik. Kemenangan Masjidil Aqsa itu pasti, karena itu sudah janji Allah. Tetapi yang penting bagi kita bukan memikirkan itu, tetapi pikirkan bahwa kita menjadi bagian dari kemudian terrealisasinya janji Allah itu, walau sebetul debu sekalipun. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya sampai kehilangan kata-kata untuk mengkonklusikannya karena padat semuanya dan semuanya penting. Tapi barangkali ada satu kalimat penting yang saya kutip dari Abdurrahman Abannake tentang maudhu' surat Al-Isra, katanya taduru ayat hadis surah haula wahdatir risalat ar-rabbaniyah linnas. Katanya surah Al-Isra ini memang ini bagi siapa saja yang menjadi bagian daripada penyelamat atau pembebas atau menjadi generasi atau ingin mengkader anak-anaknya sebagai pembebas Al-Aqsa Al-Quds, maka harus mendalami, mentadaburi surah Al-Isra. Karena di sini cakupannya sangat utuh tentang bimbingan ilahiyah, bagaimana menjadi bagian yang membebaskan. Al-Aqsa bukan di zaman kita, atau artinya boleh jadi bukan di zaman kita, tetapi ketika kita sudah menjadi bagian, insya Allah kita sudah punya satu batu bata yang kita jadikan sebagai tanggung jawab di hadapan Allah kelak. Dan memang di sini disebutkan di surat Al-Isra ini unsur-unsur materi, unsur-unsur maknawi, unsur-unsur akidah, unsur-unsur tasyri'i, ya, syariatnya, unsur-unsur al-khuluqiyah, sifat-sifat fisiknya seperti apa, dan digabungkannya, ini yang paling penting nih, yang belum terbahas dari tadi, antara syariat Musa alaihissalam dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasan soal ini membutuhkan bahasan selanjutnya, dan kita membutuhkan pemikiran-pemikiran cerdas seperti Ustadz Fahmi Salim, Bang Zikru, dan Ustadz Deden besok-besoknya. Sebab yang terakhir ini yang menarik, ya, karena memang di surat Al-Isra itu tercakup Ten Commandment-nya Musa alaihissalam, Al-Wasaya Al-Aushar, bagian daripada surah Al-Isra. Tetapi ini memang butuh bahasan khusus dan tidak cukup untuk dibahas malam ini saja. Mudah-mudahan para masyayikh, para asatidz nantinya bisa ikut bergabung lagi supaya umat lebih tercerahkan lagi. Terima kasih. Ustaz Deden, seperti biasa kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ربنا أخرجنا مخرج صدق ربنا أخرجنا مخرج صدق ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih doanya Ustaz Deden, dan memang membahas surat Al-Isra pada malam hari ini dan peristiwa baru kulitnya. Bisa dibilang malam ini masih kulit sekali karena kita belum masuk kepada detail-detail per ayat. Namun membuat kita penasaran, mudah-mudahan para pengisi acara pada malam hari ini, Ustadz Fahmi, Bang Zikru, dan Ustadz Deden, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.